Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya pernah bilang, gapailah cita-cita kamu, wujudkan keinginan kamu, jangan sampai kamu itu hanya membantu untuk mewujudkan cita-cita atau keinginan orang lain. Saya ulangi lagi, gapailah cita-cita kamu, wujudkan keinginan kamu, jangan sampai kamu hanya membantu orang lain untuk mewujudkan cita-citanya. Kalau diartikan itu adalah bagaimana seseorang harus berusaha terus, jangan pantang menyerah, berusaha dan berdoa sampai keinginannya tercapai. Memang semua manusia itu hanya berencana ya, tapi yang Maha Kuasa itulah yang menentukan. Tapi kewajiban kita adalah berusaha dan berdoa. Yang terpenting jangan menyerah. Kalau kita menyerah, di situ kita gagal. Dan jangan beraktivitas hanya untuk membantu orang lain menjadi sukses. Hanya untuk membantu orang lain menggapai cita-citanya. Maksudnya adalah bagaimana kita harus berusaha terus mewujudkan cita-cita kita. Misalnya kita punya keinginan untuk membuka usaha, kewirausahaan. Kewirausahaan bukan hanya dalam bentuk barang ya, tapi ada juga kewirausahaan dalam bentuk jasa. Hanya kalau jasa itu bisa potong rambut, terus ada juga jasa rias manten, ada juga jasa video dokumentasi, foto dokumentasi, dan jasa yang lainnya. Kalau barang jelas ya, kita bertransaksi membuat sesuatu dari barang atau bahan utama menjadi produk baru. Awalnya mungkin kita tidak memiliki modal untuk membuka usaha, ya kita cari pengalaman dulu. Kerja dengan orang lain, menjadi karyawan. Nanti kalau sudah menguasai ilmunya atau tabungannya sudah lumayan untuk membuka usaha, lanjutkan saja. Buka usaha. Untuk siswa dan siswiku, terkadang ada pertanyaan seperti ini. Ada seorang siswi yang bertanya, "Pak, kapan kita harus memulai berwirausaha?" Saya jawab, mulai sekarang. Karena apa? Kesempatan siswa dan siswi itu banyak sebenarnya ketika di sekolah. Karena apa? Calon konsumen kita itu adalah teman kita sendiri. Dan teman itu banyak yang akan mensupport kita. Pasti itu. Tawarkan, apalagi sekarang sudah zamannya teknologi yang canggih. Tawarkan di media sosial. Mungkin mau jualan besok di sekolah, tawarkannya itu ketika sore. Sore setelah asar kalian upload barang yang akan kalian jual supaya terbaca oleh teman kalian. Upload di historis WA ya, di status WA maksudnya. Upload di sana, barang apa saja. Misalkan makanan, kerudung, baju, dan yang lainnya. Upload di sana. Nah, kasih keterangan, kalau uploadnya itu setelah asar, kasih keterangan, besok ready makanan ini, minuman ini. Pemesanan terakhir sampai jam, misalkan sampai jam 5. Kalau sudah jam 5 ya sudah, tidak usah melayani pesanan. Atau kita untuk promosinya, untuk mengenalkan ke calon konsumen kita, modalnya tidak besar, hanya modal sosial media dan kuota ya. Kuota ngupload gambar di status WA cuma ya sedikit kalau menurut saya, tidak terlalu banyak sih. Seperti itu. Satu hari belum ada pelanggan, coba lagi besoknya. Satu hari belum ada pelanggan lagi, 2 hari belum ada pelanggan, coba lagi besoknya. Terus seperti itu. Karena apa? Yang terpenting kalau seorang wirausahawan, kalau ingin mempunyai usaha itu, punya keberanian dulu untuk mencoba. Seperti itu. Punya keberanian untuk mencoba
mencoba membuat produk, mencoba memasarkannya. Seperti jangan sampai kita punya aktivitas hanya membantu untuk mewujudkan cita-cita orang lain, hanya jadi karyawan saja. Jangan. Karena apa? Karyawan dimanapun itu, di pabrik besar, di tempat-tempat besar, misalkan sudah yang gajinya UMR, pasti ada masa pensiunnya. Ketika sudah pensiun, kita sudah umurnya tidak produktif lagi, ya sudah, kita pasti akan pensiun. Dan ketika tidak mempunyai kegiatan di rumah, itu yang paling menyakitkan kalau saya lihat di beberapa orang ya di masyarakat, ketika mereka waktu kerja itu lumayan pendapatannya, karena tidak memiliki usaha, akhirnya ketika pensiun ya seperti orang ini ya, tidak punya kegiatan, orang bingung. Karena apa? Terbiasa mendapatkan penghasilan, setelah pensiun kaget tidak ada punya kegiatan, terus tidak punya penghasilan juga. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, awal jadi karyawan, nabung, buka usaha apa saja, misalkan minuman, misalkan lagi buka misalkan mie ayam, mie pentol, misalkan buka lagi seperti makanan tradisional, seperti jual serabi, kocor, pokoknya tradisional seperti itu. Saya punya tetangga yang itu awalnya dia itu berjualan ngambil barang orang lain, bagi hasil. Biasanya ngambil 10 barang gratis ke dia itu satu, seperti itu. Ngambil barang kue dijual di base awalnya. Di base, ikut base, berangkat jual asongan lah gampangannya. Setelah lama-kelamaan itu dia, karena sudah banyak relasi, banyak teman juga, dia selain jual sebagai pedagang asongan di angkutan umum seperti bis ya, ketika bisnya sepi, barangnya masih banyak, dia keliling jual di pasar, jual di perumnas, di rumah-rumah seperti itu. Akhirnya dapat pelanggan. Dari awalnya asongan, karena kuenya udah habis, dia jual di masyarakat seperti di pasar, di sekolah, atau keliling membawa makanannya ke desa-desa seperti itu. Akhirnya apa? Punya pelanggan yang pertama, mesen kue untuk selamatan atau pesta lah seperti itu, atau ada sebuah perayaan di rumahnya orang tersebut, mesen ke dia. Itu pertama, mesen dia sanggupi. Awalnya itu masih kerjasama dengan orang lain ngambil kue, jadi dia hanya sebagai perantara menjualkan saja, bukan produknya dia. Karena setelah itu ada yang mesen lagi, dia beranikan diri untuk membuat kue tersebut, buat sendiri. Akhirnya cocok, dan sampai sekarang itu sudah punya stand atau tempat atau toko di pasar sampai sekarang. Yang awalnya itu jalan kaki sebagai pedagang asongan, yang kedua sudah bisa membeli sepeda motor, yang ketiga sekarang alhamdulillah dia sudah punya 1 unit mobil dan punya toko itu dah sebagai penghasilannya, tidak kerja apa-apa. Dia akhirnya sudah bisa buat sendiri di rumahnya kue, tidak ngambil ke orang lain dah kuenya, itu buat sendiri di rumahnya. Itu salah satu contoh proses seseorang untuk menjadi sukses. Awalnya kerja ke orang lain, tabung beli oven, tabung beli kompor, tabung beli gas, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Dia beranikan diri untuk membuat usaha sendiri. Akhirnya dapat pelanggan pertama. Dari pelanggan itu, pelanggan tersebut karena cocok, enak, kuenya mempromosikan ke orang lain. Sampai sekarang sampai banyak pelanggannya. Terus ketika dia sudah banyak pelanggan, akhirnya apa? Merekrut orang untuk membantu dia kerja. Gampangannya merekrut karyawan untuk membantu usahanya. Setelah itu, ya mungkin kedepannya akan diwariskan kepada keluarganya. Jadi kalau sudah keluarga punya usaha yang sudah yang sudah bagus lah, jangan diteruskan oleh anaknya, harus diteruskan oleh keturunannya.
Karena apa? Itu namanya adalah usaha atau kewirausahaan yang abadi kalau sudah banyak pelanggannya. Seperti itu. Oke, itu hanya sekedar sharing ya. Jadi bagaimana seseorang harus mewujudkan cita-cita atau keinginannya, dan bagaimana seseorang jangan hanya membantu orang lain untuk menggapai cita-citanya, membantu orang lain untuk menggapai cita-cita orang tersebut. Seperti itu. Akhirnya apa? Cita-citanya sendiri tidak tercapai. Misalkan punya usaha, terus anaknya pengen jadi ya kuliah, ingin jadi dokter, ingin jadi apa, tidak apa-apa, tapi usaha keluarganya itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai ketika kuliah ngambil jurusan misalkan jadi suatu karyawan ya di sebuah perusahaan besar, tapi usaha keluarganya ada yang ngurus. Jangan. Karena apa? Kalau jadi karyawan nanti pasti ada PHK-nya, ada pensiunnya. Kalau kita punya usaha sendiri, meneruskan usaha keluarga yang sudah sukses, maka usaha itu akan menjadi usaha yang abadi, bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Oke, itu hanya sekedar sharing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.